Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Memasuki pembahasan baru fasal tentang waktu belajar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fi waqtit tahsili. Fasal tentang waktu belajar atau waktu menuntut ilmu. Kila dikatakan waktu ta'allumi, waktu belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan atau sejak dini hingga liang lahat atau sampai wafat. Ungkapan ini merupakan pepatah yang terkenal dalam hajanah Islam dan pendidikan. Maknanya adalah seseorang manusia tidak pernah berhenti belajar sepanjang hidupnya. Ilmu tidak hanya dicari saat masih muda atau di sekolah saja, melainkan sepanjang hayat. Dalam Islam, semangat menuntut ilmu sangat ditekankan, dan ungkapan ini menunjukkan bahwa usia tidak menjadi penghalang dalam penuntut ilmu. Dakhala Hasan bin Ziyadin. Hasan bin Ziyad mulai masuk atau mulai mendalami fit tafaqquhi, dalam mendalami ilmu fikih, atau memasuki dan mendalami ilmu fikih. Wahwa ibnu thamanina sanata, sedangkan usianya masih 80 tahun. Walam yabit alal firasi arba'ina sanata, dan ia tidak tidur di atas ranjang selama 40 tahun. Artinya tidak tidur secara nyenyak atau tidak bermalas-malasan di atas kasur selama 40 tahun. Fa'afata ba'da dzalika arba'ina sanata. Kemudian ia berfatwa setelah 40 tahun setelah itu. Kalimat ini menggambarkan ketekunan dan semangat luar biasa seorang ulama bernama Hasan bin Ziyad dalam menuntut ilmu. Bahkan memulainya di usia 80 tahun, menunjukkan semangat dan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu dan beribadah. Hingga disebut tidak tidur di atas kasur selama 40 tahun. Kemungkinan sebagai bentuk juhud atau karena terus belajar. Setelah belajar secara serius, beliau mampu menjadi seorang mufti atau pemberi fatwa selama 40 tahun. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk belajar, dan ketekunan akan membuahkan hasil besar. Wa afdolul awqati, dan waktu-waktu yang paling utama atau sebaik-baiknya waktu, sarhus syababi, adalah masa muda yang masih segar atau masih kuat. Wa waktu sahari, dan waktu sahur, akhir malam menjelang subuh. Wa ma bainal isya'aini, dan waktu antara maghrib dan isya. Wa yambagi ayyastaghriqa jami'i awqatihi, dan hendaknya ia mengisi seluruh waktunya dengan belajar. Fa idza malla min ilmin, jika ia bosan dari satu cabang ilmu,
yashtagil bi'ilmi akhar, maka hendaklah ia beralih sementara ke cabang ilmu lainnya. Waktu terbaik untuk belajar yang pertama yaitu pada masa muda. Masa paling tepat untuk belajar karena akal dan fisik sedang kuat-kuatnya. Yang kedua, akhir malam menjelang subuh adalah waktu penuh berkah dan kejernihan pikiran. Yang ketiga, yaitu antara maghrib dan isya. Juga merupakan waktu tenang yang cocok untuk menghafal atau mendalami ilmu. Penuntut ilmu hendaknya memaksimalkan seluruh waktunya. Bila merasa bosan dengan satu disiplin ilmu, bukan berarti berhenti belajar, melainkan pindah ke ilmu lain sebagai bentuk penyegaran. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu biasanya idza malla minal kalami, apabila merasa bosan dari berbicara atau berdiskusi, yaqulu, ia berkata, hatu diwana sya'ara'i, bawakanlah diwan. Diwan itu berupa kumpulan puisi. Bawakanlah kumpulan puisi para penyair. Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai ahli tafsir dan lautan ilmu. Ketika beliau bosan dalam berbicara atau diskusi panjang tentang ilmu, beliau menyegarkan diri dengan puisi. Dalam menuntut ilmu, seorang boleh mengambil waktu untuk istirahat atau menyegarkan pikiran dengan hal-hal positif seperti sastra dan lainnya, namun tidak berpaling dari ilmu sepenuhnya. Wa kana Muhammad bin Hasani la yanamul laila, dan Muhammad bin Hasan tidak tidur di malam hari. Wa kana yad'u inda ad-dafatira, dan ia meletakkan buku-buku catatan di dekatnya. Wa kana idza malla min naw'in yangduru fi naw'in akhara, dan apabila bosan dengan satu jenis pelajaran, maka ia melihat ke jenis pelajaran lainnya. Wa kana yad'u indahul ma'a wa yujilu naumahu bil ma'i. Ia juga meletakkan air di dekatnya dan menghilangkan rasa mengantuknya dengan air. Artinya dengan minum air. Wa kana yaqul, dan ia berkata, innan nauma minal hararati, sungguhnya ngantuk itu berasal dari panasnya tubuh. Muhammad bin Hasan al-Syaibani dikenal dengan semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Ia tidak tidur malam. Sebaliknya mengisi waktu malamnya dengan membaca dan belajar, menggunakan banyak catatan di sekelilingnya. Ketika merasa bosan dari satu bidang atau jenis ilmu satu, ia berpindah ke bidang lainnya atau ke bidang ilmu lainnya sebagai bentuk variasi agar tidak jenuh atau merefresh kejenuhan itu sendiri. Ia juga menggunakan air untuk menyegarkan diri dan mengusir ngantuk itu, karena ia meyakini bahwa timbulnya ngantuk itu berasal dari panasnya tubuh. Ini menunjukkan dedikasi tinggi terhadap ilmu dan strategi belajar produktif, variasi bacaan, manajemen ngantuk, dan kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bissawab.